Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yandi Pratama dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan evaluasi tengah semester yaitu dengan Ibu Hilma Nafsiati MA. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih kontemporer. Kenapa fikih kontemporer wajib dipelajari oleh mahasiswa PAI? Secara etimologi, masail al-fikiyah merupakan kumpulan dari dua kata, yaitu masail dan al-fikiyah. Masail merupakan jamak dari masalah yang berarti problem atau masalah. Sedangkan al-fikiyah dari kata fikih yang berarti paham. Kontemporer dapat diartikan sebagai kekinian atau masa kini. Jadi fikih kontemporer adalah perkembangan di masa kini. Kenapa fikih kontemporer wajib dipelajari oleh mahasiswa PAI? Karena fikih kontemporer memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang kajian-kajian hukum Islam kontemporer yang membahas persoalan yang baru yang muncul pada masyarakat, sehingga mahasiswa lebih mengetahui persoalan baru yang ada pada saat sekarang ini. Baiklah, soal yang kedua, mengapa dapat terjadi perbedaan pendapat pada masalah fikih dan bagaimana menanggapinya perbedaan tersebut serta dengan contoh. Karena para ulama memiliki pandangan yang berbeda dan memiliki dasar hukumnya yang masing-masing, memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana menanggapi perbedaan tersebut? Yaitu dengan cara mempelajarinya sehingga kita dapat memahami kemana arah pembahasan tersebut. Karena para ulama memiliki mazhab yang berbeda. Jadi tergantung kita untuk cerdas memilih perbedaan tersebut. Baiklah. Soal nomor 3, jelaskan seperti apa langkah-langkah menjawab persoalan fikih kontemporer. Yaitu dengan cara mencari hukum asal dari permasalahan tersebut. Apakah haram atau halal atau mubah? Kita harus mendudukkan konsep dari persoalan-persoalan yang ada dan kita harus mengkondisikan persoalan tersebut, barulah kita menjawab persoalan fikih kontemporer. Baiklah, soal selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan bagaimana pandangan fikih kontemporer tentang pornografi dan porno aksi. Jawab berdasarkan dalil. Apa ada kaitan pornografi dan porno aksi dengan LGBT? Jelaskan. Islam memberikan pandangan yang jelas tentang pornografi dan porno aksi. Secara fikih menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya adalah haram kecuali untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya memberikan pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi. Baiklah, Al-Quran dengan jelas menyebutkan larangan zina sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya, dan jangan kamu dekati zina, sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat tersebut menjelaskan jangan dekati zina, sungguh perbuatan yang keji, apalagi pornografi maupun porno aksi. Yang kelima, jelaskan secara singkat apa sajakah yang harus dipenuhi jika suami akan melakukan poligami. Bagaimana dampaknya jika suami melakukan poligami secara diam-diam, perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara tentang mengenai hal tersebut?
syarat yang harus dipenuhi suami adalah yang pertama mampu berperilaku adil, yang kedua mampu memberikan nafkah lahir dan batin, yang ketiga wanita yang dipoligami tidak ada hubungan dengan saudara istrinya, baik susuan maupun nasab. Yang kelima, jumlah istri yang dipoligami tidak boleh 4 wanita. Bagaimana dampaknya jika suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri? Suami harus memberitahukan kepada istrinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi apapun yang dilakukan seperti poligami tersebut harus minta izin kepada istrinya agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Baiklah, soal selanjutnya, soal yang keenam, mengapa zina LGBT bertentangan dengan syariat Islam? Jawab pakai dalil dan fakta dan datanya. Dalam surat Al-Isra ayat 32 sudah jelas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya dan jangan kamu dekati zina itu, sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini telah jelas diterangkan zina itu perbuatan keji yang bertentangan dengan syariat Islam. Apalagi LGBT sangat bertentangan dengan syariat karena ini adalah perbuatan zina dengan sesama jenis. Sangat dilarang sekali dalam agama. Kalau berbicara soal data, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang azab yang diberikan kepada kaum Nabi Lut yang telah melenceng dan mendapat azab yang sangat pedih. Mungkin itu adalah jawaban dari saya tentang evaluasi tengah semester ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.